Halo brother, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Profesor AC Bintang Effendi. Oke brother, kali ini Profesor AC Bintang Effendi nggak garap di luar, nggak garap di lapangan. Kita pending dulu untuk jadwal-jadwal panggilan karena kita masih ini, bukan kita sih, saya sendiri gitu. Saya lagi ngeredikan AC-AC untuk unit second gitu, karena di sisi lain ada customer yang butuh AC second gitu brother gitu. Dan mungkin sekalian aja mungkin ya, sekarang mumpung lagi nggak ada garapan di luar, saya mau review tentang masalah kualitas AC gitu. Nah, yang ready di sini untuk saat ini ada Panasonic, ada LG, Asap, terus apalagi ini, Samsung, terus ada si Daikin. Nah, cuman Daikin ini brother kendala di modul gitu. Ini habis bertambah dari Dungke, Sumeneb paling timur. Ini brother. Nah, ini AC-nya nih Daikin gitu. Ini mungkin apa ada tikus, apa ada semut, apa ada cicak masuk gitu, akhirnya pasang kena ke modul ini gitu. Nah, kalau si Daikin ini misalkan mau dibetulin udah nggak bisa, jadi harus ganti modul. Memang miliknya Daikin, memang khusus untuk Daikin gitu. Soalnya nih Daikin ini kalau dipakein ke modul-modul yang lain nggak bisa brother gitu. Apalagi Daikin yang tipe terbaru ini. Ini sistemnya bukan sistem arus AC. Memang dari power modulnya ini arus AC 220 volt gitu. Tapi ini masuknya ke spare part yang lain kayak modul sensor, kayak motor fan itu brother. Terus ke motor swing itu udah sistem arus 12 DC, sudah sistem arus DC semua gitu brother. Kayak gitu, jadi nggak bisa, ini harus ganti modul gitu. Dan saya masih belum tahu kalau diganti modul apakah yang lainnya ada yang berfungsi apa enggak gitu. Takutnya pas nggak berfungsi juga ini brother, kayak motor fan gitu brother. Jadi kita diamkan aja dulu. Kenapa nggak segera diatasin gitu? Modulnya saja ini lumayan brother harganya ini. Ya lumayan mehong lah gitu kalau untuk Daikin gitu. Jadi sebenarnya sih dari perawatan, dari penempatan gitu brother. Kalau di daerah Dungke itu kan di tambak udang gitu kalau nggak salah brother gitu. Mungkin tikus mungkin masuk ini gitu, akhirnya terjadi kekonsletan pada si modul ini gitu ketika dia ini running gitu. Terus kita gimana ya, oh ya, ini ada si asap asap terus Panasonic, LG gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan di antara unit indoor, kita berbicara dalam unit indoor dulu brother gitu. Jadi kalau misalkan Panasonic ini keseringan kebanyakan kalau Panasonic itu terjadi indikator timer kedap-kedip. Nah, gitu brother. Nah, indikator timer kedap-kedip pada kendala di AC Panasonic tersebut biasanya itu banyak faktor brother gitu. Bisa dari unit indoornya, bisa dari unit outdoornya yang di luar gitu brother. Outdoornya ini ada di bawah ini brother. Mau tak angkat takut berat brother. Gitu. Kayak gitu kalau di ini. Kebocoran pun bisa jadi timer kedap-kedip gitu. Begitu juga si asap ini brother gitu. Kalau si sub ini kebanyakan sih memang ada juga indikator timer kedap-kedipnya, tapi ketika di antara kayak motor fan, terus kayak fan outdoor yang di luar itu misalkan nggak jalan gitu brother, dia ini biasanya mati sendiri gitu. Nah gitu. Terus ini nggak ada lagi yang mau diredikan lagi. Kok bisa ini 28.000? 28.000 gimana?
Bah, iya Umi atanya ke Abi mak bisa. Oh enggak, bukan, masih belum masuk ini, belum masuk akun, dihapus sama Abi akunnya. Udah Abi lagi bikin konten. Oh. Ya gitu brother, barusan ada sponsor dikit gitu. Jangan, Bi. Apa sama Iya. Heeh. apa, Bi? Oke brother, gitu kalau di bagian indoor gitu. Banyak sih faktor kendala-kendala, trouble-trouble kerusakan gitu. Bisa dari bocor, terus bisa dari netes air ke dalam gitu brother, terus bisa motor fan-nya nggak jalan, bisa motor swing juga nggak jalan, buka tutupnya ini swingnya itu brother gitu. Terus kayak LG juga gitu sama gitu. Cuman kalau LG ini rentan di modul kayaknya ini brother gitu. Jadi kalau kita teledor sebagai teknisi gitu, kalau misalkan kita nggak hati-hati gitu, kayaknya modul langsung kena gitu brother. Jadi nggak mau nyala gitu. Karena setiap AC itu masing-masing gitu. Setiap AC kerusakannya itu macam-macam gitu brother. Bukan masing-masing, macam-macam gitu. Nah, untuk saat ini saya mau meredikan AC unit second gitu, karena ada yang mesen gitu brother. Kurang lebih sekitar ada 1, 2, 3, 4, 7 unitan kalau nggak salah gitu brother, kurang lebihnya lah gitu. Terus untuk AC yang baru masih belum ada yang pesen gitu. AC yang baru udah kita ready gitu, untuk dari setengah PK sampai 1 PK dan seterusnya gitu brother. Ada merek Samsung, Sharp, terus Daikin, terus apalagi tuh kalau untuk merek-merek kayak Cina itu Midea ada, Das juga ada gitu brother. Udah nyediakan udah gitu, udah ngeredikan kita gitu. Apalagi bentar lagi udah mau musim kemarau gitu brother. Ih, Insya Allah sambung doanya aja brother gitu. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini jadi makin lancar lah untuk kami gitu, karena kami kan hanya swasta gitu brother. Terus kendala di outdoor itu macam-macam juga, ada motor fan-nya, ada kompresor, terus ada kebocoran juga di situ brother gitu. Jadi kalau masalah kendala trouble gitu brother, lebih resiko di indoor gitu. Kalau udah terjadi kebocoran pada evaporator indoor, ini namanya evaporator ini brother gitu. Mungkin jelas ya brother gitu ya. Ini kalau udah terjadi kebocoran di evaporator ini brother gitu, biasanya di uben atau di pinggir sini atau di tengah-tengah sini gitu brother. Kalau udah terjadi kebocoran, ini saya mengikuti anjuran dan ajaran dari guru saya brother gitu. Saya juga ada guru brother gitu. Kendalanya kalau udah kebocoran gitu, kebanyakan kalau dari guru saya, perintah dari guru saya itu udah jangan dilanjut gitu brother. Karena kenapa? Resiko pada kita gitu, takutnya kita kerja berkali-kali gitu. Soalnya gini kan brother, saya kan swasta pelayanan gitu, jadi kita apa adanya aja gitu. Kalau udah bocor di indoor, yang penting ya mending kita barter aja gitu, barter indoor boleh gitu. Atau mungkin kalau kebetulan kita lagi ada gitu stok untuk evaporator yang sama dengan punya AC unit tersebut yang trouble gitu, kita ganti evaporatornya gitu bro. Terus di bagian modul misalkan rusak gitu brother, kebanyakan sih kalau dari pengalaman dari Profesor Asif Bintang Effendi itu ada yang diganti langsung modulnya, terus ada yang masih bisa dibenerin gitu brother gitu. Kalau terjadi kendala di modul motor swing nggak bisa, kalau motor swing udah nggak bisa dibenerin gitu brother, jadi harus diganti motor swing gitu brother. Terus apalagi motor fan juga gitu, kalau udah rusak harus diganti, jadi nggak bisa dibenerin gitu brother gitu. Kalau udah evaporator bocor di indoor gitu, kebanyakan sih pengalaman Profesor Asif Bintang Effendi itu mengganti gitu. Karena kenapa? Resiko, takut berkali-kali. Karena
misalkan bocor di ujung sini gitu, pasan kita las gitu. Kalau kita nggak las semua, efeknya ini akan merembet gitu brother gitu. Jadi dilas di sini, dilas di sini, las semua gitu, merembet semuanya gitu. Keamanan dan keawetannya gimana, kita nggak bisa menentukan gitu. Proses rahasia nggak bisa menentukan karena ini elektronik gitu. Terus masalah keawetan kita nggak bisa kalau udah anggap sistem bahasa akal-akalan gitu. Nah di sini pengerjaannya kalau udah terjadi kebocoran, udah pengelasan semuanya di sini itu brother, proses pengerjaannya itu bukan hanya dilas doang gitu. Kita masih butuh flashing, kita masih butuh test press, kita masih menunggu di situ kurang lebih sekitar beberapa menit atau sampai setengah jaman gitu untuk mendeteksi kebocoran tersebut. Kalau udah aman baru kita vakum gitu brother, kita pasang lagi di unit outdoornya tersebut gitu. Proses masih banyak gitu. Kalau misalkan nggak ada freon sama sekali, kita masih pengisian freon gitu brother gitu. Jadi banyak gitu, bukan pas langsung kita las langsung dipasang, enggak gitu brother. Karena kenapa, resiko gitu kedepannya gitu, takut ada indikasi kebocoran lagi gitu. Jadi kita maksimalkan gitu di situ. Kalau emang misalnya customer itu udah mas benerin aja gitu, ya sudah, akhirnya pas kita menjelaskan di situ. Kebanyakan sih kalau customer yang nggak mau ribet gitu brother, langsung diganti aja gitu. Kadang tukar tambah unit indoor second, kadang yang minta barunya gitu brother, langsung satu set gitu brother. Kalau bocor di outdoor, Profesor AC masih berani. Profesor AC Bintang Effendi masih berani gitu. Karena kenapa? Kerentanan dan keresikuan di dalam uben tersebut di indoor sama outdoor beda gitu. Lebih aman di outdoor gitu brother. Karena kenapa? Di evaporator indoor begitu padat ubennya gitu brother, menurut Profesor Asif Bintang Effendi gitu. Sedangkan di outdoor ubennya, telengkungannya hanya beberapa saja gitu. Jadi kami masih berani gitu untuk membenarkan gitu, untuk ngebetulin gitu. Terkecuali kalau udah banyak las-lasan, kita nggak berani gitu. Udah misal nih hasil servisan gitu brother, kita udah nggak berani gitu kalau udah banyak las-lasan di situ. Kayaknya harus ganti evapondensor. Namanya kalau di outdoor ini evapondensor, kalau di indoor evaporator gitu brother. Terus penanganannya di outdoor ini, misalkan terjadi kebocoran gitu, bukan hanya pengelasan saja, sama kayak indoor. Kita masih butuh flashing, butuh test press dan segala macamnya. Terus di sisi lain kita melihat di kompresor gitu. Kalau kompresor udah bunyinya agak kasar atau gimana gitu brother, kebanyakan sih kami menawarkan untuk pengetapan oli di situ pada customer gitu. Jadi resiko brother gitu, dan proses pengerjaannya nggak sebentar gitu, kurang lebih ya sekitar paling tidak wis sama bongkar pasangnya itu 3 jaman gitu brother gitu. Jadi kami harus memang benar-benar detail gitu brother. Karena kenapa, menanam kepercayaan pada orang ini susah brother gitu. Terus kalau pelayanan kita ini nggak memuaskan pada customer gitu, kita kan jasa, kita menjual jasa gitu brother, kita pelayanan gitu. Kalau misalkan kita nggak memuaskan pada customer, otomatis kita kan nggak laku gitu brother. Iya. Ya disinilah base camp Profesor AC Bintang Effendi brother, apa adanya ini brother gitu. Kalau untuk stok unit baru kita ready gitu. Dan masalah kualitasnya itu memang benar-benar sama kalau masalah kualitas. Cuman perbedaannya di masalah spare part, di masalah apa ya, tingkat kedinginan gitu brother. Terus kalau masalah keawetan sih sebenarnya itu tergantung voltase listrik intinya gitu, dari voltase listrik intinya gitu. Terus paling tidaknya lagi kalau udah lari ke pojok ini udah brother gitu. Kalau udah kayak ada petir gitu brother, itu namanya apes wes. Apes wes gitu. Nah, ya inilah brother apa adanya gitu. Jadi kalau masalah unit baru, asap bagus, Samsung juga bagus, semuanya bagus gitu, bagus. Cuman oh ya di sisi lain lagi gitu brother,
kita beli AC baru itu tergantung dari instalasi sebenarnya gitu. Di awal instalasi kalau memang kurang maksimal, kurang detail gitu, di situ terkadang kalau kita itu teledor, terkadang dapat beberapa minggu atau 1 bulanan gitu, ternyata ada indikasi kebocoran gitu. Nah di situ harus detail gitu brother gitu. Apaan sih brother? Ya, saya mau meredikan unit ini brother gitu. Untuk saat ini alhamdulillah udah selesai odor 1 2 3 4 5 6 7 unit. Indoor udah ready, tinggal kita pengecekan kebocoran saja gitu brother di evaporator gitu. Kalau masalah lain-lainnya udah ready semua gitu. Terus ya betul, indoor tinggal meredikan kebocorannya saja gitu di evaporatornya. Kalau misalkan terjadi kebocoran brother, kita nggak jual gitu. Kita nggak jual karena kenapa, risiko pada kita sendiri gitu. Kerja berkali-kali gitu brother. Karena kenapa? Ya itu lari ke tadi brother. Kita pelayanan gitu, kita jasa gitu brother. Semoga aja kedepannya makin lancar gitu brother. Sambung doanya dan teruslah sambung doanya gitu brother. Ya udah mungkin kayak gitu saja brother. Kalau untuk kualitas masalah AC kalian nggak usah khawatir. Untuk customer untuk semuanya sama nggak usah khawatir. Karena kenapa, AC di daerah Sumeneb Madura ini bukan istimewa lagi, bukan wah lagi gitu. Semuanya udah AC ini udah lumrah gitu, umum sudah gitu, udah umum, nggak viral lagi gitu, udah umum gitu. Jadi intinya masalah perawatan itu harus memang rutin gitu brother. Karena kenapa, ada terkadang gitu customer sampai 1 tahun, sampai 1 tahun lebih. Itu sebenarnya itu kalau udah banyak debu gitu, biasanya uap itu makin tinggi. Jadi spare part yang ada di dalam itu kayak kompresor, motor fan kerjanya lebih keras lagi gitu brother gitu. Nah mending dirawat gitu, mending rutinkan paling tidak per 3 bulan sekali, paling tidak per 4 bulan sekali gitu brother, biar agak awet lah gitu AC-nya gitu. Ini padahal udah dibetulin, ini gini, tapi perawatan nggak ada. Gimana pas mau dipakai terus, manusia sakit aja perlu dirawat gitu brother, apalagi barang elektronik gitu kalau nggak dirawat gitu. Saya pribadi saja di rumah ada 4 unit AC gitu sama TV, terus segala macamnya elektronik gitu kayak kulkas, saya rawat gitu brother gitu. Kayak TV banyak debu kita bersihkan gitu. Jadi semuanya itu tergantung kita gitu brother. Jodoh, takdir sudah ada yang menentukan, tapi kesetiaan dan kebahagiaan gimana caranya kita untuk menuju ke depan dan lurus seterusnya itu tergantung kita sendiri gitu brother. Ceramah dikit. Terus ini brother, ya mohon maaf sebelumnya gitu, saya sempat merasa sakit hati ada, merasa kecewa ada, merasa sedih juga ada gitu brother. Ini saya dengar kabar brother, bahwasanya yang punya usaha Profesor AC Bintang Effendi kemarinnya kita kan salah satu customer ini lama nggak manggil kami gitu, biasanya kan rutin ke kami gitu. Akhirnya saya tanyakan, kenapa kok lama ibu gitu. Loh, saya dengar dari siapa gitu, katanya sampean mati mas gitu. Astagfirullahaladzim gitu kata saya brother gitu. Ini ada apa kata saya gitu, kok pasan saya dibilang mati gitu. Terus ada yang bilang saya udah ke luar kota, udah nggak di Sumeneb lagi gitu brother. Padahal Profesor Asif Bintang Effendi untuk sekarang dan seterusnya ini insya Allah udah netap di Sumeneb gitu, di Sumeneb Madura gitu. Ini ada apa gitu kata saya gitu brother.
ya mungkin kalau misalkan saya ada kesalahan dari tim saya juga, kalau misalkan ada kesalahan, ada pelayanan yang kurang memuaskan, mohon dimaafkan lah gitu. Secara akal atau logika itu kita kan sama-sama manusia gitu, kita semua ndak pernah luput dari dosa gitu, kita ndak pernah luput dari kesalahan gitu. Kalau memang kita ini selalu benar dan seterusnya, itu kalau menurut saya pribadi itu udah angku karpe dewe. Gitu brother. Jadi setiap punya kesalahan, terkecuali kesalahan fatal, lain lagi, apalagi berurusan dengan hukum gitu brother, lain lagi, itu beda udah gitu, urusan pak bagian yang apa ya, bagian di pihak hukum itu yang berwenang misalnya gitu. Kalau masalah ini, kalau misalkan di Profesor Asia Bintang Effendi ini ada kesalahan gitu, Mbok Yoto ojo sampai bilang gitu. Ada yang bilang kemarin udah saya ini udah meninggal gitu brother. Terus ada yang bilang saya ini udah nggak di Sumenep lagi, udah ada di mana gitu katanya brother. Gitu. Untuk masalah apa lagi ya? Eh, mungkin kayak gitu aja dulu brother gitu. Jadi intinya AC ini memang bener-bener butuh dirawat gitu. Terus oh iya ini lagi, kebanyakan customer bilang, kita kan ketika servis nih cuci gitu, cuci AC itu kita ngecek freon, ternyata freon tersebut nggak nyampe ke PSI tersebut gitu. Kalau R22 itu 80 PSI, kalau R32 sama R40 itu 150 sampai ke 170 PSI. Nah, pemakaian udah bertahun-tahun itu sebenarnya sih tergantung kinerja kompresor tersebut dari voltase listrik gitu brother. Kadang setelah 2 tahun 3 tahun kita pengecekan ternyata ada tekor gitu, bukan bocor gitu. Nah, kita menjelaskan di situ ini bukan bocor karena dari faktor pemakaian gitu, mungkin gitu pengertian dari Profesor Asih Bintang Effendi gitu. Kalau misalkan terjadi kebocoran, AC tersebut nggak akan bertahan sampai bertahun-tahun gitu, paling tidak sebulan 2 bulan udah nggak dingin lagi gitu. Nol itu pas freon itu nol pasan gitu brother kalau terjadi kebocoran. Nah, kalau AC-nya masih dingin dan pengecekan freon pasan di situ terjadi kekurangan, itu bukan bocor sebenarnya brother gitu, tapi memang udah faktor pemakaian mungkin gitu, jadi perlu ditambah gitu brother. Terus yang bilang saya mati udah, terus apa lagi? Kayaknya ada sudah dulu brother gitu, mungkin di lain hari lagi gitu. Ya udah brother, saling sambung doanya, sukses terus, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, karena kalau kita nggak sehat kita nggak bisa beraktivitas gitu kan brother. Saling sambung doanya brother. Salam Profesor Asih Bintang Effendi.